Apa hukumnya mengadakan acara 4 bulanan dan 7 bulanan kehamilan istri? Tidak ada dalam sunnah Nabi ini. Tidak usah dirayain, gitu kan? Tidak usah. Cukuplah yang Nabi SAW contohkan. Tidak ada contoh dari Nabi, nggak usah dikerjain. Gitu. Yang ada adalah akikah. Pada saat sudah lahir selamat, dia akikahkan. Selain daripada itu tidak pernah ada sunnah Nabi SAW yang lain. Apa hukum sholat memakai kaos kaki bagi pria maupun wanita? Boleh saja. Tidak ada masalah. Di zaman Nabi SAW namanya khuf. Khuf itu dari kulit. Biasanya dipakai di musim dingin. Ulama menarik sekarang sama dengan kaos kaki. Kalau orang biasa pakai tidak ada masalah. Karena isbal yang dilarang itu adalah mengulurkan pakaian dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi celana, baju dari atas yang kita ulurkan menutup mata kaki bagi laki-laki itu yang tidak boleh. Tapi kalau dari bawah ke atas tidak ada masalah. Kaos kaki Nabi SAW menggunakan khuf. Ya, dan sampai sekarang di Madinah masih ada dijual ya. Cuma lebih dimodernkan. Jadi kalau antum lagi umroh, apalagi kalau musim haji, banyak di pinggir-pinggir Masjid Haram itu jual. Jadi dia kayak bentuk seperti sepatu, tapi kaos kaki dari kulit, ada resletingnya juga. Itu yang dulu kurang lebih seperti itu yang dipakai. Jadi khuf dari kulit hewan. Kalau ada karyawan yang bertugas melaporkan pajak perusahaan tetapi dia memasukkan kecurangan sehingga ada sisa uang untuk kepentingan pribadi, apa yang harus dilakukan untuk menebus dosa tersebut? Apakah hanya cukup dengan bertaubat nasuha saja atau juga harus mengembalikan uangnya ke pimpinan perusahaan itu? Kembalikan. Ini mencuri. Nggak boleh. Kembalikan. Kalau dosa berhubungan dengan makhluk, taubatnya kepada Allah, nasuha dan mengembalikan haknya orang itu. Mencuri harus mengembalikan hak, tidak bisa tidak. Itu bukan hak antum dan itu bagi haram. Nggak boleh. Kalau sudah dikembalikan uang itu, senilai itu, maka yang pernah dimakan di tubuh jadi halal. Jadi halal. Selama ini jadi masalah, bisa jadi penyakit, nanti bisa selamat dari penyakit itu. Juga di masjid ini Ustadz menjelaskan ada bank syariah yang melayani kredit mobil yang syar'i. Boleh tahu nama banknya? Afwan Ustadz, apa ini? Karena ada dai sunnah yang dakwahnya mobil, perlu kendaraan roda 4, dan beliau sangat butuh. Syukran jazakallah khair. Yang saya tahu, yang kami ajak panggil untuk menyampaikan materi tentang perbankan syariah adalah dari teman-teman BNI Syariah. Teman-teman dari BNI Syariah diantaranya ada Pak Dwi. Pak Dwi ini salah satu pimpinan BNI Syariah Pusat yang saya tahu ya. Yang saya tahu memang beliau sudah mengikuti kajian sunnah dan beliau paham betul. Sering menyampaikan beberapa hal. Dan itu yang pernah saya tanyakan pada beliau langsung. Dan boleh interaksi. Kalau tidak salah memang beliau punya acara khusus kok di Wesal TV itu. Selalu live. Seminggu sekali gitu kan. Ya, itu Allah alam yang saya tahu. Jadi kalau antum datang ke pusatnya, kalau tidak salah di Kuningan, tanya aja Pak Dwi. Ya. Insya Allah Pak Dwi Yono itu akan membantu. Anda mau tanya, apakah surga yang pernah dihuni Adam sama dengan surga yang kita tuju, sedangkan di Al-Quran dijelaskan bahwa surga belum terpenghuni. Allah alam, pendapat khilaf di antara ulama, apakah itu surga itu atau bukan. Tapi yang lebih dekat dengan dalil surga itu. Surga itu memang. Makanya pernah yang riwayat yang menjelaskan Adam alaihissalam didebati oleh Musa, dan Musa alaihissalam mengatakan, wahai Adam, engkau ayah kami, Allah ciptakan engkau dengan tangannya dan engkau telah mengeluarkan kami dari surga, gitu kan. Kata-kata mengeluarkan dari surga artinya memang surga itu, gitu kan. Cuma memang yang dimaksud sekarang tidak berpenghuni setelah Adam alaihissalam dikeluarkan, nggak ada lagi anak Adam di surga sampai nanti hari kiamat. Itu pendapat yang lebih dekat dengan dalil-dalil. Kalau pintu surga ada 8, pintu yang mana ditempati Nabi Adam sebelum diusir ke bumi? Allahu a'lam. Jangan dibahasakan diusir. Antum sekarang pikir bagaimana masuk. Itu yang antum pikir. Tidak usah tanya pintu mana anak Adam alaihissalam. Bagaimana hukumnya memutar MP3 murattal di rumah sedangkan kita sibuk dengan kegiatan di rumah? Saya pernah mendengar bahwa hal tersebut bila tidak niat bacaan Quran akan mematikan hati. Boleh saja, setahu saya boleh. Tentu saja antum niatnya mendengar, gitu kan? Memang niatnya mendengar, cuman kalau sesekali tersibukkan tidak sengaja maka tidak masalah. Yang tidak boleh kalau antum memang dengar, kemudian antum memang sengaja buat kesibukan yang tidak niat dengar, itu tidak boleh. Tapi kalau kita memang putar, ingin niat dengar, tapi sambil beraktivitas, mungkin kalau akhwat kita lagi bersih-bersih, gitu kan, mungkin sesaat dia sempat mengkhayal atau apa, itu tidak ada masalah. Karena dia niatnya mendengar, mayoritas waktunya mendengar itu, maka itu tidak ada masalah. Saya mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallah ladzi ahbabtani fi. Apakah ada amalan khusus agar mudah melewati jembatan sirat di akhirat? Semua amal soleh kerjakan,
Dan jangan dipila-pila, paksakan diri, semua dosa tinggalkan. Jadi orang baik mulai hari ini. Selesai. Orang yang patuh kepada Allah, insya Allah akan aman. Dan apakah kemudahan itu tergantung dari tingkatan keimanan dan ketakwaan seseorang? Jawabannya iya. Makin soleh seseorang, maka makin cepat dia lewat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang pertama melewati sirat adalah seperti kecepatan kilat dan wajah mereka seperti bulan purnama, terangnya. Nah, ini memang ahli-ahli ibadah. Kata ulama adalah para nabi-nabi, para syuhada, para siddiqin, para orang-orang saleh yang memang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Maka itu bukan mustahil. Dan insya Allah kita termasuk di situ.